Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari kita mulai hari ini dengan kembali membaca serta merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Imamat pasal 21. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada para imam anak-anak Harun dan katakan kepada mereka, seorang imam jangan menajiskan diri dengan orang mati di antara orang sebangsanya, kecuali kalau yang mati itu adalah kerabat terdekatnya, ibunya, ayahnya, anaknya laki-laki atau perempuan, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan yang masih perawan dan dekat dengannya karena belum bersuami. Dengan mereka itu ia boleh menajiskan diri. Sebagai suami janganlah ia menajiskan diri di antara orang sebangsanya dan dengan demikian melanggar kekudusannya. Janganlah mereka menggunduli sebagian kepalanya, mencukur tepi janggutnya, dan menggoresi kulit tubuhnya. Mereka harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban oleh api bagi Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu mereka harus kudus. Janganlah mereka mengambil seorang pelacur, atau yang sudah dirusak kesuciannya, atau yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allahnya. Kamu harus menganggap dia kudus, karena dialah yang mempersembahkan santapan Allahmu. Ia harus kudus bagimu, sebab aku, Tuhan, yang menguduskan kamu adalah kudus. Apabila anak perempuan seorang imam membiarkan kehormatannya dilanggar dengan melacur, maka ia melanggar kekudusan ayahnya, dan ia harus dibakar dengan api. Imam besar di antara saudara-saudaranya yang sudah diurapi dengan minyak urapan dituangkan di atas kepalanya, dan yang ditahbiskan dengan mengenakan kepadanya pakaian kudus, janganlah membiarkan rambutnya terurai, dan janganlah ia mencapik pakaiannya. Janganlah ia mendekat kepada semua mayat, bahkan janganlah ia menajiskan diri dengan mayat ayahnya atau ibunya. Janganlah ia keluar dari tempat kudus, supaya tidak melanggar kekudusan tempat kudus Allahnya, karena ia telah dikhususkan dengan minyak urapan Allahnya di atas kepalanya. Akulah Tuhan. Ia harus mengambil seorang perempuan yang masih perawan. Janganlah ia mengambil seorang janda, perempuan yang telah diceraikan, atau perempuan yang dirusak kesuciannya, atau pelacur, melainkan harus seorang perawan dari antara orang sebangsanya, supaya ia tidak melanggar kekudusan keturunannya di antara orang sebangsanya. Akulah Tuhan yang menguduskan dia. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada Harun demikian, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang cacat tidak boleh datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Sesungguhnya setiap orang yang cacat tidak boleh datang mendekat, orang buta, orang timpang, orang yang cacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggota tubuhnya, orang yang patah kakinya atau tangannya, orang yang berpunuk atau kerdil, atau yang juling matanya, orang yang berkudis atau berkurap, atau yang rusak buah belirnya. Setiap orang dari keturunan Imam Harun yang cacat tidak boleh datang untuk mempersembahkan segala korban oleh api bagi Tuhan. Karena ia cacat, janganlah ia datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Mengenai santapan Allahnya, baik persembahan-persembahan maha kudus maupun persembahan-persembahan kudus boleh dimakannya. Hanya janganlah ia datang sampai ke tabir, dan janganlah ia mendekati mezbah, karena ia cacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka." Demikianlah Musa menyampaikan firman itu kepada Harun dan anak-anaknya serta semua orang Israel. Kekudusan imam. Kali ini Harun dan anak-anaknya yang diperintahkan oleh Tuhan agar menjaga kekudusan diri dengan cara menjaga tubuh dari segala yang menajiskan. Mengapa hal ini penting? Karena mereka adalah imam yang membakar kurban persembahan dengan api bagi Tuhan, dan itulah yang dapat mendamaikan umat dengan Allah. Peran spiritual ini harus dipenuhi dengan persyaratan menjaga kekudusan. Oleh karenanya, imam perlu mengingat peran yang penting ini dengan selalu menjaga diri. Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan, tentu kita menjadi prihatin saat mendengar berita tentang tokoh
agama yang tersandung pelanggaran moral. Karena bagaimanapun mereka adalah orang-orang yang memimpin kerohanian, sehingga perlu menjadi teladan yang benar. Maka pada hari ini kita belajar. Mari kita terus dukung dan doakan agar setiap orang yang dipanggil dan dipakai Allah, khususnya sebagai para hamba Tuhan, dapat terus menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga kekudusan, sehingga terus menjadi teladan yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur karena Tuhan mempercayakan pelayanan untuk dikerjakan oleh para hamba Tuhan. Tuhan kiranya memberkati sehingga para hamba Tuhan boleh mengerjakan tugas tanggung jawabnya dengan baik, dengan benar, serta menjaga hidup mereka agar tetap kudus dan memuliakan nama Tuhan dalam segala pelayanan yang dikerjakan. Dengan demikian dapat menjadi teladan untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kami menyerahkan hari ini dengan segala aktivitas yang akan kami jalani. Mohon Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.